Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mengambil video di mana kami akan menyelesaikan tugas case method kami yang di mata kuliah PPD. Perkenalkan, nama saya Firman Hidayah. Nama saya Firman Halawa. Nama saya Muhammad Lasik. Nama saya Geraldi Eskil Ciregar. Nama saya Agus Samuel Sidratu. Halo, perkenalkan nama saya David Alim Daluku. Halo, perkenalkan nama saya Arston Jawa. Baik. Baik, teman-teman, sebelum kami mulai kegiatan atau wawancara saat ini, perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Firman Hidayah. Nama saya David Alim Daluku. Nama saya Arston Jawa. Nama saya Agus Samuel Sidratu. Nama saya Firman Hidayah. Nama saya Geraldi Eskil Ciregar. Baik teman-teman, kami di sini akan menanyakan beberapa hal mengenai tentang perkembangan kognitif dari anak-anak SD yang khususnya nanti akan dijawab oleh Bapak yang ada bersama kita saat ini. Jadi Pak, pertanyaan kami dari sini yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan perkembangan kognitif Bapak pada anak-anak Bapak mengajar pada saat ini? Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi sebelum saya menjawab, pasti kalau bukan saya ini singkat saja, nama saya Setiawan. Ya, saya dulu berada di SMK BGC di Sumatera Utara, dan saya juga mengajar di SMK Klaten Sumatera Utara, dan saya juga mengajar di SD yang ada di IPB sebagai guru olahraga. Nah, itu perkenalkan saya. Berdasarkan pertanyaan dari saudara siapa tadi? Firman. Pertanyaannya, bagaimana cara kita melihat dari segi kognitifnya untuk SD untuk perkembangan kognitifnya. Jadi saya jelaskan secara singkat karena kognitifnya sama dengan akademiknya, ya, dari segi pengetahuannya. Nah, jadi cara kita mengetahui kognitif seorang anak itu adalah yang pertama, kita memberikan yang namanya tugas. Tugas itu dalam hal apa? Bisa secara sumatif dan formatif. Nah, jadi kalau seandainya kita ingin memberikan hal tugas tersebut, jadi kita harus mempersiapkan sesuai dengan kemampuan apa materi kita saat belajar. Itu yang kita akan memberikan sebagai bahan evaluasi ataupun sebagai tugas tersebut. Jadi kita sudah kita memberikan. Nah, itu ternyata ini dari segi kognitif atau pengetahuan yang dia hanya tahu sampai di sini. Tahu ini kalau segi psikomotoriknya gimana, dari segi prakteknya gimana. Nah, jadi terkadang anak ini ada yang dari segi kognitifnya dia bagus, kalau dari segi psikomotoriknya kurang. Jadi itulah bagaimana cara saya mengetahui kognitif ya seorang anak usia di SD, yaitu melalui tugas yang diberikan. Apakah dia mampu melalui pembelajaran yang telah diberikan, ya, itu yang saya berikan sama anak-anak SD perkembangan. Terima kasih. Jadi ada pertanyaan yang menjadi pertanyaan nomor berapa, yaitu bagaimana cara Bapak mengatasi perbedaan kemampuan siswa tersebut? Oke, nanya ini betul ya, kita sebagai olahraga itu harus bisa memilah ya, mengatasi perbedaan kemampuan. Yang pertama, ya, jadi kalau seandainya dalam satu kelas itu ada seorang anak kognitif yang kurang, jadi kita membentuk kelompok, per kelompok. Jadi satu per kelompok itu kita taruh anak itu yang bisa. Nah, contohnya si Aris ini dia kurangnya kognitifnya kurang bagus ini ya, contoh ya. Nah, jadi kita ini siapa namanya? Dia siamo ya. Ini kognitif bagus. Nah, kita satukan kelompok sama orang itu sehingga nanti ketika diberikan tugas dia akan dikasih. Itulah salah satu cara saya untuk menangani anak-anak yang kognitif kurang bagus. Jadi saya gabung kalah dia dengan anak-anak yang mempunyai kognitif bagus. Jadi dia kalian buku ya kan? Jangan kalian hanya bikin buku aja.
Sehingga nanti nggak tahu masih middle ya. Kan itu aja 30 pertanyaan. Jadi kita sering berulang kan harus yang memberikan hak itu. Nah, itu sebenarnya belajar kayak itu kan. Kalau menjadi seorang guru, ya. Jadi kalau seorang guru kita harus tahu, ya, membedakan, menyamakan persepsi, ya. Karena terkait sejarah sosial yang sempat ada ya. Apalagi ada SD, apalagi SMP, apalagi SMA lagi itu, ya. Nah, itu memberikan pengelompokan. Kalau ada tugas dan kelompok ya nanti mau di sini ya. Nah, jadi itu mereka bisa boleh. Nah, begitu sebaliknya kalau ada yang tidak ya kan. Nah, dari segi fisik. Nah, kita harus memberikan kelompok itu aja. Itu kuncinya. Itu yang normal. Itu dia. Terima kasih. Kita itu sekolah ini. Masih mau bertanya. Banyak bawah hati. Silakan aja kita berbagi dari pengalaman. Bagi silakan Aris, jangan siapa sering kan? Aja lucu mereka dan siapa anda? Pak, Oke, silakan. bagaimana menurut Bapak olahraga mempengaruhi terhadap kemampuan belajar siswa di kelas? Oke, nah jadi olahraga yang apakah mempengaruhi ya kemampuan belajar di sekolah? Sangat berpengaruh. Tapi ada dampak negatifnya. Kenapa? Ya karena guru olahraga ini kan biasanya ya kan ada apa kita olahraga ya kan silakan nih guru main aja. Guru olahraga dulu santai aja ya. Mungkin karena pengalaman di sekolah-sekolah, apalagi di kampung sana ya kan. Nah, jadi sekarang ini dengan sebegitu jangan sampai sebegitu ya kan yang berlebihan kan. Ya, jadi dampaknya yang pertama saya berikan ya. Sebelum saya mengajar, saya memberikan materi. Apa materinya? Contohnya kalau anak SD ya, anak SD ini lebih permainan. Ya, kalau itu motor, main, latih. Jadi saya memberikan itu waktu ini yang belajar aku. Jadi apalagi di sekolah itu kesalahan dan pelaksanaannya itu punya ya, contohnya fokus. Kita sama aja berbahasa interaktif animasi. Oh sih anak-anak aktif, senang. Nah itu, jadi itulah salah satu saya untuk pengaruh besarnya terhadap untuk olahraga ini. Jadi saat ini kita akan mengenal namanya digitalisasi. Nah, jadi saya mengatakan kalian nanti boleh cek lagi. Ya jangan menggunakan alasan dari saya dapet. Kalau dulu sekarang dapet tidak digunakan. Ya anda interview di sekolah harus menguasai protokol, harus menguasai dengan lain-lain. Nah, apalagi sekarang sekolah-sekolah sudah diberikan yang namanya ya papan berbasis interaktif ataupun seperti live studio itu segede ini. Nah, jadi sekarang sebenarnya jadi pengaruh besarnya adalah sangat berpengaruh. Ya, baik dari segi aktivitas, baik dari segi psikomotorik, baik dari segi keaktifan sangat berpengaruh. Karena guru olahraga itu adalah guru yang disenangi oleh anak. Ya, pasti itu. Saya harus olahraga. Tapi di balik itu kita harus memberikan action yang bagus. Kalau ada bola, semuanya ada bola di sana. Disuruh ada itu ada action di sana. Karena ada bola yang tidak. Berikan naik sesuai dengan nanti, sesuai dengan belajar, model dan lain-lain. Itu ya. Oke, dalam ya. Bapak, terima kasih. Oke, itu saja pertanyaan kami. Terima kasih Pak. Kami tidak dapat membahasnya. Karena Tuhan yang dapat membalas pada Bapak kesehatan, umum. Oke, sama-sama. Dan juga nih semua kalian bisa ke depannya. Harapan saya harapan saya kalian menjadi generasi yang tahun 2045 2045 Demikian tugas hasil kelompok wawancara kami. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam olahraga. Jaya. SPOK Bina Guna. Changer of the future. Jaya, jaya, jaya. Luar biasa. Horas. Esto se fue mundial. A mí hay que bailarme todos los días, tú no me puedes picar. Yo sé que te va a gustar. Tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar. Y que esto se fue mundial.